Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Pratama dengan NIM 2411030134 dengan program studi bisnis digital. Di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Base Data dengan tugas membuat SQL, praktikum SQL yang perintahnya itu membuatlah perintah SQL dan tampilkan menggunakan salah satu tools CMD atau PHPMyAdmin. Yang pertama itu ada isi data administrator, lalu menampilkan seluruh data dokter, tampilkan data dokter yang memiliki spesialis jantung, lalu menampilkan data pasien yang telah mendaftarkan diri yang dicatat oleh administrator tertentu, lalu ada tampilkan data pasien yang diperiksa antara tanggal tertentu. Di sini mulai saja praktiknya. Yang pertama, kita klik SQL lalu membuat data rumah sakit dengan perintah create database rumah sakit. Lalu jalankan. Setelah di sini sudah ada database data rumah sakit. Di sini masih kosong datanya, data tabelnya. Kita akan membuat tabel rumah sakit. Sini kita klik SQL lagi, lalu membuat create tabel. Lalu di sini ada administrator, Setelah itu di sini kita masukkan atributnya. Itu ada ID admin, lalu auto increment primary key, lalu nama admin, lalu di sini varchar setelah itu jalankan. Sini sudah. Lalu kita membuat tabel dokter. Di sini sama seperti yang tadi, create table dokter. Lalu di sini ada atributnya, ada ID admin, auto increment primary key,
lalu nama admin, varchar 50, nama dokter, varchar 50, nama dokter spesialis, lalu di sini spesialis varchar 50, sini koma, lalu enter. Setelah itu jalankan, lalu kita membuat lagi data tabel pasien, create table pasien, enter. Lalu di sini ada ID pasien, in auto in primary. Oke. Lalu nama pasien varchar 50, lalu tanggal periksa sama varchar 50, lalu ID admin, date. Setelah itu kirim, lalu kita membuat tabel pendaftaran di sini sama create table pendaftaran. Di sini ada ID pendaftaran, ID pendaftaran sini in auto in primary key. Nah, lalu ada ID pasien, varchar 50, lalu ada ID admin, varchar 50, lalu ada tanggal
pendaftaran. Setelah itu sini lalu kirim. Nah, setelah kita membuat tabel administrator dokter pasien pendaftaran, kita membuat datanya lagi. Di sini masih kosong, lalu kita pergi ke SQL lagi. Sini kita mengisi. Sini kita tulis insert into administrator, lalu di sini atributnya kasih nama admin, karena sebelumnya itu sudah. Kenapa yang ID adminnya itu tidak dimasukkan? Karena yang tadi pas sebelum itu sudah ada auto increment primary key-nya. Lalu di sini kita tinggal ketik values. Lalu di sini kita masukin nama adminnya. Kita tanda petik nama adminnya, contohnya Joko. Ketik lagi. Lalu Jukri, lalu Lutfi, koma, sini tanda petik dulu, titik koma, lalu kirim. Sudah berhasil. Lalu kita akan melihat data administrator. Ini kita klik jelajah. Nah, jadi di sini sudah ada data administrator, yaitu ada ID adminnya dan nama adminnya. Lalu kita membuat data dokter. Kita pergi ke SQL lagi. Kita seperti tadi klik insert into dokter. Di sini dokter itu seperti yang tadi ID dokter, kita tidak membuat ID dokter, tidak ditampilkan. Lalu kita menampilkan nama dokternya saja, nama dokter spesialis. Oke, ketik values lagi, enter. Lalu di sini kita nama dokter spesialisnya itu di sini kita tulis Tini titik koma, lalu enter. Lalu sini spesialis bedah, lalu koma, lalu di sini yang kedua tuh Daniel. Sini spesialisnya spesialis jantung, lalu di sini yang ketiga dokternya namanya
nama dokternya Ukat. Di sini spesialisnya spesialis mata ya, contohnya spesialis mata. Lalu kita jalankan petik akhir. Oh, kita di sini salah. Harusnya kita menggunakan petik, tanda petik ya. Sorry. Lalu kita kirim. Oh, sorry, ini kurang spesialisnya. Spesialis. Sorry. Lalu kita jalankan. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat tabel dokter. Sebelum itu kita lihat dulu di sini sudah ada di ID admin nama spesialis dokter spesialis. Lalu di sini ada spesialisnya. Nah, di sini Tini sebagai spesialis bedah, sedangkan Daniel spesialis jantung, dan Katus spesialis mata. Lalu kita membuat tabel pasien. Sini kita sama membuat kayak tadi, insert into pasien. Lalu di sini ID pasien itu tidak diinin, kita nginin si nama pasiennya saja. Nama pasien, lalu tanggal periksa, tick values, enter. Lalu di sini kita membuat nama pasiennya. Siapa nama pasiennya? Kita buat Rani, contohnya Rani. Lalu tanggal periksanya 2025 bulan 5 tanggal 17. Kita tanda petiknya lupa. Nah, sudah. Itu selesai. Lalu yang kedua itu Duni dengan tanggal periksa yaitu tahun 2025 dengan bulan 5 tanggal 20. Setelah itu kita buat Danu, lalu tahun 2025 bulan 5 tanggal 25. Sudah. Kita jalankan. Salah. Oh, ini salah nih, harusnya break koma. Sorry guys. Sudah berhasil. Kita melihat
datanya di sini, klik jelajah. Nah, jadi di sini sudah ada ID pasien, nama pasien, tanggal periksanya. Setelah itu kita akan membuat data pendaftaran yaitu sama kayak tadi, insert into pendaftaran. Sini ada, kita masukkan tanggal pendaftarannya saja. Setelah itu di sini tanggal pendaftarannya kita samakan kayak tadi yang pasien. Sini kita membuat 2025 tanggal bulan 5 tanggal 17. Setelah itu 2025 tanggal 2 bulan 5 tanggal 20. Setelah itu kita 2025 bulan 5 tanggal 25 titik koma. Lalu kita jalankan sini. Nah, dengan tabel pendaftaran sudah kita lihat. Nah, di sini sudah ada ID pendaftaran, ID pasien, ID admin, dan tanggal pendaftaran. Untuk lihat semua, kita klik rumah sakit. Di sini sudah ada tabel administrator, dokter, pasien, dan pendaftaran. Kita tinggal melihat sini, jelajah, di sini sudah ada. Lalu dokter, di sini sudah ada datanya. Lalu pasien, di sini datanya juga sudah ada. Lalu pendaftaran, di sini datanya juga sudah ada. Oke, mungkin itu saja praktikum SQL yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.